Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Erina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaba Podcast untuk siang hari yang cerah. Yes, Mbak Aida, terima kasih. Memang udaranya panas, tapi hati kita tetap dingin. Ya betul Bunda, semakin semangat. Tapi ada yang bikin saya semakin penasaran nih Bunda. Ini ada Cinta Seribu Aksara. Ya, Ini ngomong-ngomong terkait buku yang Bunda tulis dari berbagai sumber 61 orang tua ya Bunda ya? ya, betul, Mbak. Betul. Nah, Aida penasaran nih Bunda, bagaimana sih cerita dari peran orang tua ini memberikan kontribusi dalam mendidik anaknya? Boleh dong kasih tips-tips sedikit Oke, untuk kita semua. Bismillah ya Mbak Aida. Ini mau cerita dulu tentang proses lahirnya buku serial parenting Keluarga Pelangi dengan judul Cinta Seribu Aksara. Kenapa dikasih nama Cinta Seribu Aksara? Awalnya karena satu, memang ini ditulis oleh 61 orang tua yang menuliskan dengan penuh cinta. Saya pasti pengen nangis. Kenapa? Karena di antara 61 cerita ini yang ditulis dengan hati, itu waktu saya memeriksa itu rasanya bergetar. Ada sebagian orang tua ketika menuliskan kisahnya itu dengan hati dan kasih sayang dan cinta, dan itu menjadikan dia rilis secara emosional terhadap apa yang pernah terjadi dengan dirinya waktu menjadi anak di masa lalu, ya. Dan ini kenapa 1000 aksara? Karena yang menuliskan kisah-kisah ini bukanlah penulis asli Mbak Aida. Jadi mereka itu ibu rumah tangga, kemudian ada ya semua ibu yang tidak pernah menuliskan kisahnya atau menuliskan apapun. Bahkan tidak semua biasa menulis caption di IG-nya atau di wall Facebook-nya, tidak. Tetapi ketika mereka kemudian berkumpul di wadah kelas online hypnoparenting bersama saya yang diprakarsai oleh Kang Iksan, itu menjadikan mereka termotivasi untuk bercerita hanya dimulai dengan 1000 aksara. Saya bilang 1000 aksara itu sedikit loh, sedangkan ayah bunda semua punya pengalaman yang banyak gitu. Bun, Makanya 1000 aksara nih Mbak kok aku Aida. jadi makin baper ya? Secara baru ya Allah kasih anak pertama Ya. dari greeting Bunda ini, ya Allah bikin saya, ya Allah ini masih ada hal-hal yang harus dikoreksi, terutama tentang emosi. Ya. Ternyata emosi itu memang ya Rob, namanya anak ya Bunda ya. Ada kalanya memang mesti sabarnya itu sebenarnya memang tak terbatas, tapi ibunya yang saling membatasi. Sehingga ya itu perempuan dibilang banyak bicara, sedikit teriak-teriak marah-marah, ya Allah itu Masya Allah. Dari buku ini Bunda, Iya. berarti bisa terisi dari curhatan-curhatan Ya, ibu-ibu ya Bunda ya. akhirnya ya bunda-bunda semua ini ketika saya bilang mari ayah bunda ceritakan hanya dalam 1000 aksara, tapi ketika 1000 aksara itu mengalir dengan cinta, dengan kasih sayang, maka akan menjadi 1000 kata. Nah di buku seri kedua itu namanya 1000 kata, bercerita tentang pasangan. Nah di buku seri ini semua orang tua hanya berkisah tentang pengasuhan pada putra-putrinya. Yang menjadikan buku ini istimewa adalah semuanya kisah nyata. Masya Allah. Jadi ketika ada sebuah cerita di sini bagaimana seorang ayah yang beliau itu perwira mengasuh dengan cara militer pada putra-putrinya dan baru menyadari kalau cara mengasuhnya belum benar. Ketika mengikuti kelas ini ada perubahan, mengenal cara mengasuh, mengenal bahasa cinta, mengenal
auditory, visual, kinestetik dari modalitas anak ya Mbak Aida. Kemudian ada perubahan. Akhirnya ada penyesalan dalam dirinya dan berubah ketika mengasuh. Saya menjadi lebih baik. Dan ketika menuliskan, kalau mau tahu Mbak Ida, dulu saya pasti akan pukul pantat anak saya kalau dia melakukan kesalahan atau tidak mengikuti apa yang saya katakan. Dan saya tidak merasa bersalah ketika melakukan itu gitu ya. Telat sekali saya gitu ya. Jadi saya berikan pesan cinta Bunda Erina di setiap satu cerita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi baik. Masya Allah, Ya, benar kapanpun itu bisa dilakukan. Sehingga Bapak ini di usianya yang sudah tidak muda lagi berkeinginan untuk merubah cara mengasuh dengan baik. Begitu. Hanya dengan diawali bercerita tentang pengasuhan anaknya. Mbak Aida, Bun, jadi bagaimana nih pengasuhanmu? Jadi sebenarnya anak bahagia itu berpengaruh sekali dengan perasaan orang tuanya ya Bun ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana bahagia bersama anak, itu memang harus dari hati. Ya. Masya Allah. Ini Mbak, yang perlu diingat ya, anak-anak itu output. Nah, biasanya kalau outputnya misalnya merah, itu nggak mungkin ya kalau inputnya hijau. Jadi kalau ada orang tua datang ke saya kemudian menyampaikan begini, Bu Erina tolong, saya tidak ingin anak saya kalau bicara tegas, keras, saya nggak mau. Tolong bantu dia untuk bicara lebih lembut. Andaikan cara bicara dia itu saya ibaratkan warna hijau. Nah kemudian menginginkan warna merah, ya kan susah Mbak, ya. Cara bicaranya yang tegas, cara gesternya yang tegap, kemudian menginginkan anak yang lemah lembut, itu tidak bisa. Ya, kecuali si anak ini melakukan perlawanan sehingga dia berperilaku sangat berbeda dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya tegas, cenderung galak, maka dia akan menjadi anak yang penakut, mengalah cenderung penakut. Itu sebagai bentuk yang tidak benar. Bisa jadi dia akan sama persis dengan orang tuanya. Jadi kalau bicara ke temannya, "Hei, kamu persis banget tuh sama yang di rumah, Mbak." Betul ya, ya. Gitu. Jadi Bun sebenarnya nih Bun ya, kan banyak orang tua itu yang merasa marahnya itu sebagai bentuk sayang. Sebenarnya benar nggak sih pernyataan itu, marah itu bentuk sayang? Ketika anak nangis suaranya menggelegar, kemudian rumah yang tadinya rapi jadi berantakan, kemudian untuk pakai baju harus berjam-jam atau suruh makan susah gitu kan. Akhirnya mama pun beraksi jadi banyak tanduk. Nah, apakah disebut marah itu bentuk kasih sayang? Marah tetapi anaknya tetap merasa tenang dan nyaman, nah itu kasih sayang. Tetapi ketika marah kemudian menjadikan anak itu takut, tertekan, gelisah dan tersulut emosi marahnya juga, itu tidak benar. Gak ada rasa sayang yang ditunjukkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena pembelajarannya begini, misalnya nih Mbak, pulang telat, kemudian karena khawatir begitu datang bukannya ayo nak sini, alhamdulillah sudah sampai rumah ya walaupun jam 10 malam tapi kamu pulang, sini nak, ayo cepat mandi makan pasti kamu lapar. Ini ketenangan. Tapi kalau karena sayangnya tapi jam 10 sudah tahu jam 10 mama khawatir itu ditunjukkan dengan melotot dan suara keras. Tahu nggak? Mama marah itu karena mama sayang sama kamu. Oke, berarti saya belajar dari mama saya kalau marah bisa ditunjukkan dengan suara yang keras, gitu ya. Nah itu sesuatu yang keliru. Jadi kalau mau menunjukkan sayang ya sesuatu yang bisa diterima dengan rasa nyaman, tenang dan damai. Sayangnya gitu. Membuat senyum, bukan diem gitu, ekspresi berubah gitu ya. Dan tadi loh Mbak Aida bilang passwordnya adalah mamanya keluarkan tanduk gitu ya. Kalau si mama bilang kalau mama belum marah kamu pasti belum nurut, maka ini bisa jadi password.
betul. Passwordnya adalah tunggu mamah marah baru Baru saya nurut. nurut. Nah, jadi passwordnya diganti ya Mbak ya. Jadi bener ya, kata orang tua itu manis. Hmm. Jadi mesti hati-hati karena anak itu memang pendengar ulung ya Ya, Bunda. Nah, tapi ada masalah ketika memang orang tua, pola pengasuhan orang tuanya itu trouble. Jadi ketika si orang tua ini dulunya memang sering dibentak, sering ain tangan atau yang membuat luka hatinya itu jadi turun menurun. Ya. Nah, gimana nih tipsnya Bunda Ya. untuk bisa memutus mata rantai seperti itu? Apalagi saya terutama ibu muda, Mahmud mamah muda. Ya, insya Allah diamanahi anugerah anak nih, bagaimana supaya jangan sampai godaan-godaan setan itu merusak anak seperti Ya. itu Bunda. Jadi ada yang sudah menjadi orang tua karena tidak selesai dengan emosi yang dia rasakan terhadap orang tuanya dulu, maka itu menjadi terulang pada anaknya. Ya, ada cerita di sini yang mengatakan saya sangat keras terhadap anak saya, gitu ya. Padahal sesungguhnya setelah saya marah pada anak saya menyesal gitu ya. Saya menyesal kalau sudah marah pada anak saya. Tapi ketika anak saya melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan, spontan saya marah. Spontan ini pekerjaan dari pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu kuatnya 88%. Pasti yang keluar adalah itu. Kalau 88% ini terisi ketika dia kecil, marah pada orang tuanya, kemudian tidak melakukan hal apa-apa dan dia pendam. Nah, maka ketika anaknya marah, yang keluar adalah amarah juga. Ya, ketika melihat sesuatu yang tidak pas pada anaknya, itu akan menjadikan dia marah. Nah, yang perlu dilakukan oleh para orang tua, para mahmud adalah bukan menambah sabar, menambah ilmu. Ya, menambah ilmu tentang bagaimana merilis emosi di masa lalu. Tuntaskan hutang terhadap orang tua dulu. Caranya seperti apa? 1, bisa dengan penerimaan bahwa ya itulah orang tuaku. Ya, aku mendapatkan orang tua yang tidak punya bekal ilmu tentang mengasuh. Sehingga seperti itulah yang beliau lakukan. Ketika beliau tidak suka dengan kopi buatan saya, maka akan dengan mudah disorongkan. Dan itu menyakitkan hati saya, gitu. Pertama adalah itu tadi, menerima, ya, saya terima orang tua saya yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah maafkan. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua di masa lalu. Kenapa? Ilmunya belum banyak. Itu. Jadi aku terima orang tuaku, aku maafkan apa yang pernah dilakukan kepadaku. Dan mulai edukasi diri sendiri bahwa kalau waktu boleh ditukar mundur ke belakang, pasti orang tua juga tidak akan ingin melakukan seperti itu. Kenapa? Dalam hati kecilnya tidak suka. Buktinya apa? Anda sendiri tuh, si ayah ibu tuh yang kemudian menjadi suka menyesal kalau saya habis marah, Bu Erina. Dan itu terjadi pada orang tuamu dulu. Hanya tidak tersampaikan dan tidak terkatakan. Itu. Jadi kalau Anda kemudian mau baik terhadap anak, maka ini selesaikan dulu. Selesaikan, terima, maafkan, dan edukasi diri sendiri. Setelah itu self hypnosis, self hipnoterapi, terapi diri sendiri menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Kenapa? Kalau baik dan menyenangkan tuh ya anak bahagia. Betul Bunda, betul. Kalau ngelihat anak bahagia, ya orang tua pasti bahagia juga. Betul, benar Bunda. Ya, dan anak bahagia tidak akan lahir dari orang tua yang tidak bahagia. Yeah. Ada motivasi buat saya yang menarik nih Bunda ya. Kalau seorang ibu adalah guru terbaik untuk anaknya. Namun dengan era pandemi saat ini Bunda, sekarang kan jadi aktivitas kita beralih banyak di rumah, terutama untuk ibu-ibu. Yang biasanya anak dititipkan sekolah, sekarang anak-anak ikut daring di rumah, dan itu banyak banget saya perhatikan keluhan-keluhan
ternyata jadi guru susah. Hmm. Nah, dalam tanda kutip seperti itu ya Bunda ya. Mm-mm. Nah Bunda, bagaimana nih cara memotivasi para ibu Mm-mm. yang sekarang memang harus Mm-mm. perannya sebagai guru Mm-mm. yang sungguhan. Mm-mm. Mungkin mereka menilai gurunya ini secara guru formal kali Mm-mm. Bunda ya, Mm-mm. peran mereka mengajar gitu. Mm-mm. Tapi dia di rumah merasa ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mungkin yang bekerja juga harus diselesaikan. Anak yang susah diatur harus sekolah. Mm-mm. Jadi emosinya meludak-ludak. Ya. Ya Allah, ternyata jadi guru itu susah. Susah. Seperti Nah, itu. kata-kata Nah, susah sudah jadi password. itu. Nah, Ternyata, jadi oh ternyata ketemu lagi kuncinya. ketemu lagi kuncinya. Jadi Mbak Aida setelah sesi ini pulang, kata-kata susah itu coba untuk dikotakkan, tidak dibuang, karena kapan-kapan kita juga membutuhkan kata-kata itu ya, tidak dibuang, tetapi dikotakkan kemudian dikunci untuk saat ini. Kata-kata susah itu diganti dengan insya Allah bisa. Ya. Jadi motivasi ya Bunda ya. Bisa, betul. Ketika masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, nomor satu yang akan menjadikan kita nyaman adalah melihat dari sisi positif. Kalau dari sisi negatif itu bangun tidur sudah negatif, saya kan jamin loh Mbak, sampai siang itu juga akan sampai kita mau tidur kita tidak akan nyaman. Bawah sadar kita akan mencatat tadi capek, susah, belum selesai, masih harus ini, masih harus. Ketika tidur yang ada adalah capek, susah, lelah. Apakah kalau bangun seger Mbak? Itu Tidak, tergantung saja tadi. Sugesti tadi ketika mau tidur masih terbawa. Saya yang tadi nggak bisa ya. Yang pas tidur itu terbawa pada pikiran bawah sadar, sehingga ketika bangun belum clear. Benar, Ya, jadi mulai bangun tidur sampai mau tidur itu untuk menghadapi masa yang krisis sekarang ini, kita nggak tahu kapan ya selesai. Adalah yang pertama dilihat dari sisi positif. Oke, bismillah, saya selama ini berserah dirinya sama sekolah, berserah dirinya sama pondok, berserah dirinya sama guru ngaji gitu kan. Saat ini Allah sedang berikan kesempatan pada saya. Jadi ini adalah ladang ibadah, tergantung saya nih. Mau dikerjain atau mau tidak, mau dianggap ringan, mau dianggap susah. Kalau mau dianggap positif maka begitu bangun tidur langsung sugestikan hari ini aku tetap bahagia, senang, jadi guru, jadi ibu, jadi teman untuk anak-anak. Itu dinikmati dulu. Ketika kita bilang hari ini aku senang, aku bahagia, itu ekspresi juga udah semangat. Tapi kalau bangun ngaca sambil bab kemarin aja nggak bisa, sekarang mesti nggak bisa lagi, ya udah sut energinya. Tapi ketika melihat ke kaca, ke cermin, Erina hari ini mengajar tentang ini, bisa, semangat, aku jadi ibu, aku jadi nenek, aku jadi guru, dan aku senang. Jadi ketika ketemu anaknya, yang ketemu adalah, hai gimana kemarin beberapa, tapi susah, iya susah dan bisa kan kemarin, nah gitu. Sekarang kalau anaknya bilang susah, ibunya bilang, iya makanya mama kan juga capek, orang mama nggak bisa, aduh itu sudah buat saya ya. Jadi ciptakan rumah menjadi sesuatu yang menyenangkan dimulai dari sang ibu. Ya, bangun semangat, kita hari ini belajar apa, ayo gitu ya. Nah terus kan ibu ada lagi tuh yang berkelit, ya tapi kan pekerjaan rumah kan masih banyak Bu Erina, bla 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 gitu kan. Berbagai alasan. Yes, itu adalah sabotase dari diri sendiri. Jadi kalau sudah namanya senang, itu mau tumpukan piring 20 tinggal bilang, ntar ya piring ya, tunggu, sekarang mau jadi bu guru dulu, piringnya ntar ya. Cuman bilang begitu kan dalam hati. Orang kita nggak harus selesai jam ini, nggak ada. Pasangan kita juga akan paham kok dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Nah, terus kalau anaknya lagi happy atau senang, nggak usah ditekan lagi. Pokoknya gini adik ya, adik tugasnya kan ini, sebisa adik nanti sama Umi diperhatiin. 10 menit Umi ke dapur ngecek doang. Nah ini selesai ini yang ini. Terus pas datang belum selesai, ya biarin aja. Umi udah ke dapur 10 menit masih belum selesai. Sudah habis sudah. Tapi belum selesai ya.
lagi deh tambah 10 menit, orang waktunya juga nggak beli kan. Nah, Jadi itu termasuk yang baper berlebih ya Bun ya. Masya Allah, itu baper kalau yang tidak dianalisa dikondisikan. tulisannya, saya seorang grafologis, jadi kalau ngelihat kayak gitu, coba Mbak menulis, itu biasanya kalau menulis gitu tulisan tekanan di bawah kertas itu akan tebal. Boleh nggak sih Bun tulis dikit aja? Sekarang temanya kembali ke laptop. Oke, baik, Oke, ya, baik. pengasuhan yang seperti itu. Jadi kondisikan di rumah dimulai itu dari si ibu sendiri. Ketika bangun positif dulu, yakin bahwa hari ini akan selesai dan saya bahagia. Masya Gitu. Allah, berarti memang ibu-ibu tuh harus sabar dan sadar ya Bu ya. Sadar, mindfulness itu di situ. Sabar dan sadar. Ya. Nah, terus kemudian tentang bahasa cinta. Jadi kan ibu itu kadang memang di rumah itu entah Multitasking. multitasking. Nah, bapernya itu kadang over gitu Bun. Jadi ketika suami datang tuh pengennya suami ngerti dong tanpa harus disuruh gitu. Ini anak coba dicek dulu gitu kan ya. Nah, terus sebenarnya tuh gimana peran si ayah supaya bisa mengkondisikan si ibu ini tetap dalam kondisi bahagia Dan gitu, nyaman, tersenyum dan iya. nyaman. Ini penting banget nih untuk para ayah nih, Kak, supaya istrinya itu no baper-baper. Kuncinya satu Mbak Aida, komunikasi. Ya, komunikasi yang sehat, ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus itu adalah kunci kebersamaan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga, dalam pengasuhan, dalam hubungan suami istri. Jadi kalau hanya berharap tanpa mengkomunikasikan, siap-siap kecewa. Kan pasangan kita bukan pembaca hati. Ya. Kalau pasangan kita dibekali kekuatan di sensitivitasnya ada di rasa, ya oke. Tapi kalau pasangan yang lebih peka pada visualnya, pada auditorinya, nanti kecewa. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan, ya orang auditori kalau nggak disampaikan ya nggak ngerti, suruh ngerti sendiri. Udah dengan gesture yang tidak nyaman pun dia paling cuma bilang, kenapa sih, gitu doang. Padahal maunya udah tahu nih bahasa tubuhnya udah kayak gini, tetap aja nggak mau pegang anaknya dulu. Lah kan nggak bisa membaca itu. Ya, tinggal sampaikan, komunikasikan dengan verbal. Kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan verbal, komunikasikan dengan ekspresi, dengan gesture ya. Misalnya ingin anaknya dipegang, ya tinggal taruh. Titip ya sebentar. Nah kalau tiba-tiba cuman bahasanya pasang ekspresi, lah suami Anda kan, nah kebanyakan kan ya itu bapernya yang dimainkan. Itu kan datang-datang bukannya langsung pegang anaknya, nanya, langsung pegang HP, duduk, malah minta air putih lagi, minta air teh lagi. Padahal dari pagi saya nggak berhenti. Akhirnya self talknya negatif. Self talk negatif itu bikin turun semangatnya, bikin sedih gitu. Jadi merasa orang yang paling tidak bahagia di dunia. Dan itu akan menjadikan Anda tersiksa ketika menjelang tidur. Benar, panas gitu. Panas kan? Jadi sebenarnya semua itu bisa dilakuin ya Bun ya, tergantung dengan niat kita, komunikasikan dengan baik kita. Karena memang penting peran antara suami dan istri itu dalam mengurus anak. Apalagi anak itu kan adalah investasi kita, anak yang soleh-soleha pasti dambaan dari kita. Nah, terus tips nih Bun untuk Mahmud sekarang nih dalam kondisi pandemi seperti itu, untuk tetap bisa strong di rumah, bersemai anak-anak. Itu gimana? Sugestikan pada diri sendiri, melakukan self healing, self sugesti selama 30 hari deh, atau selama 7 hari, tetapi dalam seharinya berkali-kali dalam waktu yang tepat, maka insya Allah akan terjadi restructuring mindset seperti apa yang sedang diimprint data baru. Misalnya Mahmud ini ingin strong kan, tadi ingin strong, oke pakai bahasa sekarang bahwa mulai hari ini dan seterusnya
saya adalah istri yang strong. Strong ini kalau di breakdown adalah satu bisa di dapur, satu bisa ngasuh anak, satu bisa melayani suami, satu masih bisa me time gitu kan. Itu artinya strong. Jadi oke, mulai hari ini dan seterusnya saya adalah seorang istri dan ibu yang strong. Itu dikatakan oleh diri sendiri terus-menerus. Awalnya diucapkan supaya tertangkap oleh telinga dan diterima juga oleh seluruh tubuh. Kemudian setiap kali menjelang tidur, sugestinya adalah bukan begini, hari ini tadi aku nggak bisa, capek, lelah, maka ketika bangun yang ada capek dan lelah. Tetapi menjelang tidur bilang, atas izinmu ya Allah, aku menjadi istri dan ibu yang strong. Saya suka begitu Mbak, sampai seusia ini saya bilang, hari ini aku bahagia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dan sebagai nenek. Ya Allah, nikmat, bahagia banget. Jadi senyum ketika menjelang tidur. Ya, itu yang membuat kita tersugesti untuk seperti apa yang kita inginkan. Kalau strong, ya strong itulah yang kemudian akan mengisi bawah sadar kita ketika kita menjelang tidur. Saat tidur itu loading. Terjadi, kemudian beberapa hari dilakukan, insya Allah itu akan menjadi database. Ya, kalau strong begitu anaknya bilang, mamaku nggak bisa. Tenang. Yang dijawab si mama juga tenang aja. Berapa soal yang belum 20? Masih ada waktu. Ayo mama temani. Gitu doang. Menemaninya juga, kamu di sini, mama di sini. Kalau dia, "Ma, aku bilang, ada." Dulu saya juga begitu. Ibu, ada. Cuman suara ada itu sudah menenangkan dia. Walaupun di sebelahnya nggak ada, tapi suara ada. Buat dia sudah tenang. Ya, make sure bahwa ibunya ada gitu. Nanti advance-nya adalah tanpa suara, tanpa fisik yang di sebelahnya, itu akan menjadikan tenang untuk anak-anak dan ibu yang strong. Masya Allah. Gitu. Amin, berkah Bunda Erina. Terima kasih atas ilmunya. Daging banget kalau istilah zaman Strong ya, now. Pak. Strong mom. Strong istri soleha. Masya Allah. Betul. Ini bahagia dunia akhirat. Insya Allah, amin. Terima kasih Bunda sudah datang di Kabo Podcast. Insya Allah kita bisa sharing-sharing lebih Insya banyak Allah. lagi. Saya penasaran dengan membaca tulisan. Iya, mangga. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kesempatan lain bisa ketemu. Bunda sehat walafiat. Saya bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab. Amin ya Allah. Ibu bisa menjadi ibu yang hebat. Dan jangan lupa ikuti terus untuk menulis di buku seri parenting. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.